cepat atau lambat, setiap manusia akan memikirkan satu hal ini. Bukan soal uang, bukan soal karier, bukan soal popularitas, tapi tentang apa yang terjadi setelah kematian. Karena sedalam apapun manusia mencoba sibuk, ada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Semua orang akan mati. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah itu akan terjadi, tapi apa yang terjadi setelah itu. Menariknya, hampir semua peradaban di dunia percaya bahwa kematian bukan akhir. Mesir kuno percaya kehidupan setelah mati. Bangsa Yunani membicarakan dunia arwah. Berbagai agama berbicara tentang penghakiman, seolah-olah di dalam hati manusia ada perasaan bahwa hidup ini tidak berhenti begitu saja. Dan mungkin itu bukan kebetulan. Pernahkah kamu berpikir, kenapa kematian terasa begitu asing bagi manusia? Padahal semua orang tahu bahwa kematian pasti datang. Tapi ketika seseorang meninggal, hati manusia tetap berkata, ini tidak seharusnya terjadi. Kenapa? Karena jauh di dalam diri manusia ada kerinduan untuk hidup, untuk terus ada, untuk tidak berakhir. Dunia modern mencoba menghindari pembicaraan tentang kematian. Orang lebih suka sibuk, lebih suka hiburan, lebih suka distraksi. Karena memikirkan kematian, membuat manusia sadar bahwa hidup ini terbatas. Dan kesadaran itu menakutkan bagi banyak orang. Bagaimana kalau surga itu nyata? Bagaimana kalau neraka juga nyata? Dan bagaimana kalau hidup ini lebih penting daripada yang kita kira? Bagi banyak orang, surga hanyalah simbol kebahagiaan, dan neraka hanyalah alat menakut-nakuti. Tapi dalam iman Kristen, surga dan neraka bukan sekadar metafora. Keduanya digambarkan sebagai realitas, bukan dongeng, bukan cerita simbolis semata. Menariknya, salah satu pribadi yang paling sering berbicara tentang neraka justru adalah Yesus Kristus. Dan itu mengejutkan banyak orang, karena banyak orang hanya melihat Yesus sebagai sosok penuh kasih. Padahal, kasih tidak membuatnya diam tentang kebenaran. Dalam Alkitab, neraka digambarkan sebagai keterpisahan dari Tuhan, tempat penuh penyesalan, kegelapan, kehilangan. Bukan hanya soal api, tapi tentang kehilangan harapan. Dan mungkin itulah bagian paling mengerikan. Banyak orang modern menolak konsep neraka karena terdengar terlalu keras, terlalu menghakimi. Tapi pertanyaannya, kalau tidak ada keadilan setelah kematian, lalu bagaimana dengan semua kejahatan di dunia? Ada orang jahat yang hidup nyaman sampai tua. Ada orang baik yang hidupnya penuh penderitaan. Kalau hidup berakhir begitu saja, di mana keadilannya? Dan mungkin kerinduan manusia akan penghakiman menunjukkan sesuatu, bahwa hati manusia tahu keadilan itu penting. Banyak orang membayangkan surga sebagai tempat nyaman, jalan emas, tanpa penderitaan, tanpa air mata. Dan memang Alkitab menggambarkan surga sebagai tempat tanpa kesakitan. Tapi inti surga bukan itu. Inti surga adalah kehadiran Tuhan. Mungkin itu sebabnya sebanyak apapun manusia memiliki dunia ini, hatinya tetap kosong. Karena manusia tidak diciptakan hanya untuk uang, hanya untuk hiburan, hanya untuk kesuksesan. Ada kerinduan yang lebih dalam, kerinduan akan sesuatu yang kekal. Ini bagian yang sulit diterima banyak orang. Neraka bukan sekadar tentang Tuhan senang menghukum. Dalam banyak pemahaman Kristen, neraka adalah konsekuensi keterpisahan dari Tuhan. Artinya, manusia diberi kebebasan memilih, dan pilihan itu punya konsekuensi. Lalu muncul pertanyaan, kalau Tuhan penuh kasih, kenapa ada neraka? Karena kasih tanpa keadilan, bukan kasih yang sempurna, dan keadilan tanpa kasih juga menjadi mengerikan. Banyak orang ingin Tuhan penuh kasih, tapi tidak ingin Tuhan menghakimi apapun. Masalahnya, kalau Tuhan tidak pernah menghakimi kejahatan, apakah Dia masih benar-benar baik? Dalam Alkitab, masalah utama manusia bukan sekadar perilaku buruk, tapi
keterpisahan dari Tuhan. Dan manusia sering tidak menyadari itu, karena dosa modern tidak selalu terlihat mengerikan, kadang terlihat normal. Ada orang yang terlihat baik di luar, tapi hatinya penuh kebencian, penuh ego, penuh kesombongan. Dan salah satu hal paling sulit bagi manusia adalah mengakui bahwa dirinya juga butuh diselamatkan. Menurut iman Kristen, itulah alasan Yesus Kristus datang. Bukan hanya untuk mengajar manusia jadi baik, tapi untuk menyelamatkan manusia dari keterpisahan dengan Tuhan. Karena masalah manusia lebih dalam daripada sekadar moralitas. Salib bukan sekadar simbol agama. Salib adalah gambaran bahwa kasih Tuhan begitu serius, hingga Dia rela menanggung penderitaan demi manusia. Dan itu mengubah cara banyak orang melihat Tuhan. Tidak ada orang sehat yang senang berbicara tentang neraka, tapi menghindari pembicaraan itu tidak membuat kemungkinan itu hilang. Dan mungkin ketidaknyamanan manusia terhadap topik ini justru menunjukkan bahwa topik ini penting. Banyak orang berpikir surga adalah hadiah bagi orang baik, tapi Alkitab menggambarkan sesuatu yang berbeda, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, semua orang punya dosa. Dan keselamatan bukan tentang cukup baik, melainkan tentang anugerah. Karena manusia terbiasa berpikir, semuanya harus diperoleh. Padahal kasih Tuhan digambarkan sebagai pemberian, sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik semata. Dan mungkin setelah semua pembahasan ini, pertanyaan paling penting bukan apakah surga dan neraka nyata, tapi kalau itu nyata, kemana hidupku sedang menuju? Manusia sering hidup seolah-olah punya waktu tanpa batas, padahal hidup bisa berubah kapan saja. Satu telepon, satu kecelakaan, satu diagnosis, dan semuanya berubah. Mungkin hal paling berbahaya bukan ateisme, bukan kebencian terhadap Tuhan, tapi sikap menunda, berpikir nanti saja. Padahal tidak ada yang tahu berapa lama hidupnya tersisa. Namun inti pesan Kristen bukan ketakutan, bukan ancaman, tapi harapan bahwa manusia tidak harus binasa, bahwa kasih Tuhan membuka jalan keselamatan, dan bahwa masa lalu manusia tidak harus menjadi akhir cerita. Yesus Kristus tidak datang hanya untuk orang sempurna. Dia datang untuk orang berdosa, untuk orang yang lelah, untuk orang yang merasa gagal, dan itu membuat pesannya begitu berbeda. Mungkin surga dan neraka bukan topik yang nyaman, tapi justru karena itu topik ini penting, karena cepat atau lambat setiap manusia akan menghadapi kekekalan. Dan mungkin hidup ini lebih dari sekadar bertahan hidup. Mungkin setiap pilihan, setiap hati, dan setiap arah hidup lebih berarti daripada yang kita kira. Pertanyaan terbesar bukan apakah kematian akan datang, tapi apa yang menunggu setelahnya.